Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Pak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat tuh ratusan miliar ya BSI. Dan gue nggak tahu sekarang udah jadi tempat buang anak kalau dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue nggak bilang Lampung itu kekurangan orang pintar. Lampung itu banyak banget orang pintar. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, nggak salah, gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah, gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangannya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila. Aduh. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, nggak suap namanya, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap duit. Nah, loh. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu. Itu anjlok kadang-kadang naik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, Kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Maklum. Dan gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media channel gue, follow TikTok gue @audinexribon karena audionya ke ambles. Dan jangan lupa juga follow YouTube channel gue dan sosial media gue yang lain, terusnya ada di bio dan ada beberapa alasan yang kemudian menjadi dasar kita melaporkan yang bersangkutan adalah yang pertama, yang bersangkutan menyebutkan kenapa Lampung nggak maju-maju itu karena infrastruktur terbatas. Karena menurutnya banyak proyek-proyek pemerintah yang mangkrak, diantaranya pembangunan Kota Baru. Terkait hal ini perlu kita pahami bahwa di Provinsi Lampung ini tidak banyak proyek mangkrak, sehingga menggunakan kata banyak proyek mangkrak ya dalam kontennya adalah merupakan narasi yang berlebihan yang tidak didukung data valid terkait ini, sehingga informasi ini cukup menyesatkan di kalangan publik. Dan alasan berikutnya adalah bahwa yang bersangkutan menyebutkan aliran dana dari pemerintah pusat jumlahnya ratusan miliar dan tidak tahu Kota Baru sekarang itu telah jadi tempat jin buang anak atau tidak. Adalah sebuah narasi yang sangat menyesatkan karena dengan ketidaktahuannya yang bersangkutan membangun opini publik tanpa riset terlebih dahulu, sehingga dengan ketidaktahuannya tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini bicara tanpa dasar dan tidak sesuai fakta ya, karena tidak menunjukkan data konkret alasan mangkraknya pembangunan Kota Baru. Yang berikutnya adalah yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa infrastruktur jalan di Lampung itu 1 kilo bagus, 1 kilo rusak, lalu ditempel-tempel saja. Dan menurutnya bahwa upaya pemerintah membangun jalan yang seperti itu dianggap
pemerintah sedang main ular tangga, ya. Terus kemudian terkait hal ini, kondisi jalan di Lampung itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, karena menurutnya 1 kilometer bagus 1 kilometer rusak itu lalu ditempel-tempel tersebut tidak terjadi secara menyeluruh di Provinsi Lampung. Dengan narasi ini pun juga menyesatkan dan tidak mendukung upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu alasan berikutnya adalah sistem pendidikan yang disebutkan oleh yang bersangkutan di Lampung ini sangat lemah, ya. Di mana proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu menurutnya banyak sekali kecurangan, ya. Dan yang berkontribusi itu adalah orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kunci jawaban tersebar kalau sudah mau ujian nasional, menurutnya yang menyebarkan adalah pemerintah, dan ini fitnah, ya. Nah, terkait dengan hal ini, ya, banyak sekali kecurangan dan secara tidak langsung menuduh orang lain yang bekerja pada sektor pendidikan itu melakukan perbuatan seperti hal demikian, termasuk kemudian menyebarkan kunci jawaban itu adalah pemerintah, merupakan fitnah yang luar biasa. Karena narasi yang dibangun ini kemudian membuat seolah pernyataan ini terjadi secara masif di Lampung, padahal kan tidak. Ya, hal ini berpotensi untuk merugikan orang lain. Dan kemudian terus berikutnya adalah yang bersangkutan juga menyebutkan kenapa Lampung nggak maju-maju gitu. Ini karena tata kelola yang lemah menurutnya, ya. Karena apa? Korupsi terjadi di mana-mana, birokrasi tidak efisien, hukum tidak ditegakkan atau sangat lemah, suap di mana-mana sudah seperti makanan sehari-hari, suap-suap duit. Ini kan tidak berdasar. Ya. Kenapa? Karena kemudian kita bicara korupsi itu hanya di beberapa tempat. Ya. Terus kemudian hukum ditegakkan. Ya, bagaimana sistem peradilan pidana sekarang sedang berlangsung di proses pengadilan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada. Terus kemudian suap menyuap seperti makanan sehari-hari ini kan fitnah luar biasa. Dia tidak punya dasar. Oleh karenanya kemudian ini yang menurut kita, ya, dia sudah melakukan atau menyebarkan berita bohong. Kenapa? Karena narasinya banyak yang tidak sesuai dengan fakta, ya, sehingga menyesatkan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, yang dapat menerbitkan. Artinya dengan bahasa itu, ini kan membuat kisruh, membuat gaduh masyarakat, gitu ya. Oleh karenanya, menurut hemat kami, perbuatan yang bersangkutan telah memenuhi unsur, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu ketentuan pasal 14 angka 2 dan pasal 15. Di samping itu juga perbuatan yang bersangkutan juga memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok, ya, masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Gitu. Nah, oleh karenanya inilah yang kemudian jadi dasar kita melaporkan itu. Selain ketentuan pasal 28 ayat 2, juga ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, kita berharap bahwa kepolisian bisa mengungkap persoalan ini dan minimal membuat jerah, agar kemudian yang bersangkutan tidak kemudian membuat konten-konten negatif, ya, sehingga dia kedepannya bisa kemudian membuat konten-konten yang positif dan kemudian konstruktif, ya, gitu. Harapan kita adalah himbauan kita kepada masyarakat jangan kemudian sering merendahkan, ya, orang lain, suku, agama, ras, dan lain sebagainya, karena bertentangan dengan undang-undang dan kemudian perbuatannya bisa dihukum. Terima kasih. Wassalamualaikum.